Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sandra dari kelas Ekstra 2, NIM 230213700058. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam ada 7 pembahasan. Yang pertama, konsep harta dalam Islam. Secara etimologis, dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata masdar dari lafaz malah, berarti condong, cenderung, miring, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik, harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digandrungi dan dicintai manusia. Al-muyul yang terjemahnya kecenderungan mempunyai akar kata sama dengan al-mal, yaitu sesuatu yang ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa secara etimologi harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menempati. 2. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. Di para fuqaha, harta tersebut dibagi menjadi 10, yaitu 1. Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya terbagi kepada mutakawin dan ghairi mutakawin. 2. Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada aqar dan mangkul. 3. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya terbagi kepada metsi dan kimi. 4. Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan terbagi kepada istihlaki dan istimali. 5. Harta yang terbentuk benda mal'ain dan harta yang bukan berbentuk maldain. 6. Harta benda yang berbentuk benda mal'aini dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya aldain. 7. Harta yang berada di bawah kepemilikan mal-mamluk pada asalnya bukan milik seseorang mubah, dan harta sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain mahjur. 8. Harta yang dapat dibagi qabilil kisma dan harta yang tidak dapat dibagi khair qabilil kisma. 9. Harta pokok dan harta hasil samara. 10. Harta pribadi mal khas dan harta milik umum mal am. 3. Harta, uang dan modal dalam Islam. Uang adalah salah satu dari jenis harta pengguna lafaz al-mal juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologi turunnya ayat Asbabul Nuzul mempunyai makna uang, salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya. Pemaknaan ini oleh Al-Qurtubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perseorangan. Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Modal juga merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lain. Dia adalah alat produksi yang diproduksi, atau dengan kata lain alat produksi buatan manusia. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi melainkan untuk produksi lebih lanjut. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda dan menguasai dan mempertahankannya. Dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta. Pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menghindari sikap ini, pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting dibahas secara mendalam sehingga memperoleh jawaban bagaimana seharusnya pengaturan pemilikan harta dalam Islam sehingga manusia dapat memperoleh kebutuhannya secara adil tanpa menzalimi satu sama lain. Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa bahwa dalam
kepemilikan dan penggunaan harta di samping untuk kepentingan pribadi, pemilikan harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan orang lain. 5. Kepemilikan harta dalam Islam. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan harta. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi kepada 5 macam kepemilikan, yaitu 1. Kepemilikan individu. Izin syariah pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu. 2. Kepemilikan umum. Izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. 3. Kepemilikan negara. Harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolanya menjadi wewenang khalifah. 4. Kepemilikan mutlak. Kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa taala. 5. Kepemilikan relatif. Walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kepemilikan manusia diakui karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. 6. Dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Adapun sumber dan dampak harta yang halal telah dipahami secara jelas oleh mayoritas umat ini. Seperti keberkahan dalam harta, kemudian beramal soleh, pelipat gandaan pahala dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan pekerjaan atau pengorbanan yang setimpal. Berikut ini merupakan dampak dari harta yang haram. 1. Mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. 2. Harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasad. 3. Orang yang suka memakan harta yang haram menyerupai orang Yahudi. 6. Makanan dari harta haram merupakan penyebab terhalangnya doa. 5. Petaka terbesar apabila memakan harta haram adalah terancam dengan api neraka. 7. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hak mali, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki harta. Kepemilikan harus diperoleh dengan cara halal. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik ciri khas kebebasan yang dimiliki Islam. Seseorang yang memiliki harta, sebetulnya kepemilikannya itu hanya secara majazi. Karena itulah, menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tapi hanya pada taraf memiliki manfaatnya saja. Kelima hal tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Islam adalah agama yang syumul, sempurna. Semua aspek kehidupan manusia dijelaskan secara komprehensif. Salah satunya mengenai harta. Harta merupakan sesuatu yang vital dan fatal. Harta yang baik pastinya akan membawa kebaikan pula bagi pemiliknya. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta, terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang tidak terdapat dalam ekonomi kapasitas maupun sosialis, adalah zakat. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenai tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tentu sebagai pemberi jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam, dan sifat buruknya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.